lagi bareng Bu Vivi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai faktor-faktor apa aja yang menyebabkan atau yang menciptakan terjadinya masyarakat multikultural. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka materi baru, kita akan membahas materi baru mengenai diferensiasi sosial. Apa sih Bu yang disebut dengan diferensiasi sosial itu? Ternyata diferensiasi sosial adalah keberagaman individu di dalam suatu masyarakat. Ingat ya, keberagaman individu di dalam suatu masyarakat. Nah, keberagaman individu di dalam suatu masyarakat ini ternyata dibedakan secara vertikal dan horizontal. Keberagaman individu di dalam masyarakat secara horizontal itu disebut sebagai diferensiasi sosial. Sementara keberagaman individu di dalam suatu masyarakat secara vertikal itu disebut sebagai stratifikasi sosial. Keberagaman individu secara vertikal itu kan bentuknya berarti tegak lurus ke atas ke bawah. Keberagaman individu secara vertikal ini disebut stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu seperti adanya masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah, itu salah satu contohnya. Adanya sistem pemerintahan kasta-kasta, adanya sistem pemerintahan kerajaan, itu kan berarti menunjukkan adanya masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Nah, makanya hal itu disebut sebagai stratifikasi, pembeda yang tegak lurus. Berbeda halnya dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu kan keberagaman individu di dalam masyarakat yang dilihat secara horizontal. Horizontal itu kan berarti mendatar. Mengapa diferensiasi sosial ini dibedakan secara horizontal? Karena tidak ada pembedaan-pembedaan yang mengistimewakan anggota masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Makanya salah satu contoh daripada diferensiasi sosial ini adalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di dalam suku, agama, ras, dan antar golongan ini tidak ada pembeda-pembeda khusus. Ras yang satu dengan ras yang lain memiliki derajat yang sama. Tidak ada ras yang lebih unggul daripada ras yang lain. Begitu pula dengan golongan-golongan dan lain sebagainya. Makanya, diferensiasi sosial ini disebut juga sebagai keberagaman individu antar suatu masyarakat yang dilihat secara horizontal. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Apa aja sih Bu bentuk-bentuk diferensiasi sosial? Yang pertama ada diferensiasi ras. Nah, diferensiasi ras ini pembahasannya akan sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur masyarakat multikultural. Makanya yang belum lihat videonya silahkan dilihat dulu karena akan sama dengan unsur-unsur kemajemukan di dalam masyarakat. Yang kedua ada diferensiasi suku atau diferensiasi etnis. Penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama dan memiliki budaya yang sama. Di Indonesia sendiri ternyata ada 119 etnis. Di Indonesia sendiri ya, bukan di seluruh dunia, tapi di Indonesia sendiri ada 119 etnis. Contohnya di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada suku Sunda, suku Jawa, suku Tengger, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada diferensiasi klan. Diferensiasi klan ini adalah suatu kelompok yang dibedakan berdasarkan keturunan atau kesatuan genealogis atau ada persamaan gen di dalam kelompok tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada 3 jenis kekerabatan. Yang pertama ada patrilineal, yang kedua ada matrilineal, dan yang ketiga ada bilenial. Yang keempat ada diferensiasi agama. Pembahasan mengenai diferensiasi agama juga sudah Ibu sampaikan. Diferensiasi agama ini adalah suatu pembeda berdasarkan agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kelima ada diferensiasi pekerjaan. Mengenai diferensiasi pekerjaan adalah pembeda golongan masyarakat berdasarkan profesi atau pekerjaan. Ada kelompok pekerja yang berprofesi sebagai buruh, ada kelompok pekerja yang berprofesi sebagai petani, ada kelompok pekerja yang berprofesi sebagai nelayan, dan lain sebagainya. Pembeda-pembeda tersebut
yaitu suatu pembeda secara diferensiasi, karena tidak ada derajat pekerjaan yang lebih unggul daripada pekerjaan yang lain. Yang keenam, ada diferensiasi jenis kelamin. Di dalam diferensiasi jenis kelamin ini, yang kita ketahui bersama bahwa ada jenis kelamin perempuan dan ada jenis kelamin laki-laki. Nah, perempuan dan laki-laki tidak ada derajatnya yang lebih unggul daripada yang lain. Perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, makanya disebut sebagai diferensiasi. Karena tidak ada jenis kelamin yang mengungguli jenis kelamin lain. Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan. Perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama sebagai manusia. Ketujuh, ada diferensiasi asal daerah, dan kedelapan, ada diferensiasi partai. Yang ketujuh, diferensiasi daerah ini maksudnya seseorang, ada segolongan orang yang berasal dari daerah yang sama. Misalnya Asep pergi ke Amerika. Di Amerika Asep bertemu dengan Susi, bertemu dengan Eneng, bertemu dengan Agus dan lain sebagainya. Asep, Eneng, dan Agus ini berasal dari daerah yang sama, yaitu dari Garut. Kesamaan asal daerah antara Asep, Eneng, dan Agus ini akan menciptakan hubungan yang kuat satu sama lain. Karena kalian berada di suatu negara Amerika dan kalian menemukan orang yang sama, itu pasti kalian merasa bahagia. Nah, makanya ada kelompok-kelompok yang berasal dari daerah yang sama. Yang selanjutnya, yang kedelapan, ada diferensiasi partai. Kalian tahu bahwa partai di Indonesia ada banyak sekali. Ada PDI, ada Golkar, ada PSI, ada PAN, dan lain sebagainya. Antar partai yang satu dengan partai yang lain memiliki derajat yang sama, yaitu sama-sama segolongan partai. Derajat kesamaannya ya mereka diferensiasi. Mereka memiliki derajat secara horizontal. Tidak ada satu partai yang mengungguli partai yang lain dalam konteks sosial. Oke, mungkin cukup sekian materi mengenai diferensiasi sosial. Untuk kalian yang belum paham atau untuk kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai diferensiasi sosial, silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa.